Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan. Dulu saya sebagai ketua pengawas, lalu ketua umum dan kepala divisi Diklat. Sekarang kita bakal membahas tentang yang sebelumnya kita belajar di pendidikan dasar tentang peran anggota. Di video ini kita bakal belajar tentang pendidikan lanjutan tentang manajemen sumber daya anggota. Oke teman-teman, yang tadi aku bilang sebelumnya kita udah ketemu di video sebelumnya tentang peran anggota di pendidikan dasar. Sekarang kita bakal lebih dalam lagi nih teman-teman untuk belajar tentang pendidikan lanjutan mengenai manajemen sumber daya anggota. Hari ini aku bakal mulai dari sebuah organisasi, di mana sebuah organisasi itu pasti bakal punya peran penting di dalamnya, tujuan, manfaat, dan juga fungsi. Dan yang berperan penting dalam wujudkan itu adalah anggota di dalamnya, yang dimana ketika di koperasi disebut sebagai anggota. Nah, di dalam manajemen sumber daya manusia itu ada dua ya, ada manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen adalah suatu kegiatan, kebijakan dan semacamnya untuk kegiatan untuk mengorganisasikan, habis itu perencanaan dan juga evaluasi untuk mencapai tujuan yang sama. Lalu untuk manajemen sumber manusia itu adalah aset untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kalau misalnya kita gabungkan nih tentang manajemen sumber daya anggota atau manusia, itu adalah merupakan salah satu unsur untuk menunjang apa aja sih yang dibutuhkan oleh anggota itu sendiri. Terima kasih. Oke teman-teman, tadi aku kasih tahu ya tentang apa itu pengertian manajemen sumber daya manusia atau anggota. Sekarang kita bakal masuk nih ke koperasi. Pada dasarnya, baik itu organisasi, koperasi pada umumnya, dan koperasi mahasiswa, manusia di dalamnya itu sebagai modal untuk meningkatkan produktivitas dari organisasi tersebut. Di dalam Komin Jakarta ada beberapa divisi di dalamnya, yaitu pertama ada pendidikan dan pelatihan, itu bagaimana cara pengkaderan dan sebagainya macamnya. Terus habis itu sekarang ada pengembangan minat dan bakat atau PMB, yang dimana kita berkewajiban untuk bisa memenuhi semua minat bakat setiap anggota yang ada. Lalu terakhir adalah penelitian dan pengembangan. Dari semua yang kita lakukan, apakah yang kita lakukan benar atau enggak sesuai dengan sains dan data. Itu mungkin beberapa hal yang bakal kita pelajari hari ini. Oke teman-teman, tadi aku kasih tahu nih apa aja yang ada di Kopmawin Jakarta khusus di bidang PSDA. Sekarang aku bakal kasih tahu nih dalam kebijakannya atau dalam pelaksanaannya, PSDA pasti punya beberapa kebijakan untuk menunjang dari operasional mereka. Dan beberapa kebijakannya yang pertama itu adalah untuk meningkatkan intelektual dari si anggota. Dalam pendidikan lanjutan ini teman-teman, setiap anggota bakal disiapkan untuk menjadi pengurus dan juga internal maupun eksternal teman-teman. Dan beberapa fungsi lain untuk melanjutkan intelektual dari setiap anggota yang ada. Oke, setelah kebijakan peningkatan intelektual, pasti akan ada namanya pengembangan sumber daya minat dan bakat. Nah, di sini yang tadi aku bilang, tujuan dari koperasi itu untuk menjinakkan anggota pada khususnya. Jadi mana setiap anggota itu pasti punya minat bakatnya masing-masing. Dan Kopmawin Jakarta atau koperasi pada umumnya ada berkewajiban untuk bisa memenuhi semua minat dan bakat yang ada. Baik itu menulis, menggambar, bernyanyi, dan semua minat dan bakat yang punya oleh anggota. Itu ada peran fungsi dari koperasi itu sendiri. Kebijakan selanjutnya teman-teman tentang perekrutan dan juga pengkaderan. Tadi aku bilang ketika organisasi tanpa SDM yang ada, pasti organisasi itu nggak bakal produktif. Dan makanya untuk peningkatan SDM, baik itu kualitas dan kuantitas, itu hal yang utama teman-teman. Yang pertama ketika kita selesai merekrut, apakah aja yang bakal kita lakukan teman-teman? Yaitu tentang meningkatkan kualitas dari SDM tersebut. Terutama namanya pengkaderan. Pengkaderan adalah proses di mana supaya mereka siap untuk menggantikan kaderisasi yang ada di organisasi tersebut. Nah, di Kopmawin Jakarta ada beberapa pengkaderan teman-teman. Yang pertama, ketika teman gabung, teman-teman bakal masuk ke pendidikan pengantar. Di situ bakal teman-teman bakal tahu apa sih itu koperasi, Kopmawin Jakarta itu apa segala macamnya. Dan lalu ketika teman selesai atau lulus, teman-teman akan ada namanya pendidikan dasar. Dasar-dasar tentang perkoperasian, apa aja tentang koperasi ada di luar dan dalam dan semacamnya. Habis itu pendidikan menengah dan terakhir ada pendidikan lanjutan. Itu beberapa pengkaderan yang bakal kalian laluin ketika teman-teman gabung sama Kopma atau koperasi mahasiswa. Oke, selanjutnya kebijakannya adalah di mana teman-teman bakal dilakukan pelatihan untuk pengembangan dari teman-teman sendiri. Kalau misalnya pengkaderan itu sifatnya formal, kalau misalnya pelatihan biasa bersifat non formal atau semi formal teman-teman. Biasa contohnya adalah seminar, habis itu juga workshop dan lain sebagainya. Nah, aku bilang itu beberapa kebijakan untuk menunjang dari bidang PSDA adalah mewujudkan tujuan dan fungsinya, yaitu menjadikan anggota koperasi yang ada di dalamnya menjadi lebih baik dan berkualitas. Oke teman-teman, setelah teman-teman belajar tentang kebijakannya ada di PSDA atau beberapa fungsi lainnya, sekarang kita bakal belajar tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab dari bidang PSDA atau pengembangan sumber daya anggota teman-teman. Kita bakal belajar dulu definisinya teman-teman. Untuk peran itu adalah suatu kedudukan di tempat atau wilayah tertentu. Dan untuk fungsi itu adalah daya guna dan tanggung jawab ada kewajiban yang bakal dipenuhi oleh si bidang tersebut. Ya, kita bakal mulai dari seperan. Peran dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92
Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Itu peran koperasi pada umumnya teman-teman. Jadi PSD ini berkewajiban untuk bisa memenuhi segala kebutuhan yang ada di anggotanya maupun masyarakat pada luasnya. Makanya di Kopma Jakarta ada kegiatan sosial segala macamnya agar tidak berfungsi atau bermanfaat bukan di dalam aja tapi di luar dan juga di masyarakat sekitar. Lalu habis itu ada namanya fungsi. Fungsi adalah ketika si PSDA bisa koordinasikan perencanaan dan juga mengevaluasi dari jalannya peran dan fungsi tanggung jawab dan semacamnya teman-teman. Tadi aku bilang PSD itu punya kewajiban untuk bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas dari SDM-nya. Dari sini adalah fungsi dari mereka, mengendalikan pengkaderan, pelatihan dan semacamnya. Dan tanggung jawabnya adalah dari fungsi tersebut apakah mereka bisa bertanggung jawab dengan apa yang menjadi fungsi dan perannya. Mungkin itu aja teman-teman. Oke teman-teman, setelah tadi aku kasih tahu apa itu peran, fungsi, dan tanggung jawab, di sini kita bakal lebih dalam lagi tentang peran dari si PSDA tersebut. Yang dimana PSDA itu bakal bergantung langsung dengan anggota di dalamnya. Nah makanya kita harus mengetahui apa sih yang mereka punya, apa yang bakal mereka kembangkan, dan apa potensi yang mereka miliki untuk bisa mengembangkan organisasi yang ada di dalamnya. Dalam hal ini ada Kopma Jakarta teman-teman. Nah, PSDA itu berkewajiban untuk bisa mengetahui secara mendalam karakter dan juga minat bakat dari setiap anggota yang ada. Aku bilang tadi dari Kopma Jakarta dulu jumlah 300 kalau nggak salah, dan kita harus tahu apa aja sih yang bakal mereka tekuni dan bakal mereka dalamin dari karakter dan juga minat bakat dari setiap anggota yang ada. Dan aku bilang ada banyak banget dari semua kepala, pasti mereka punya banyak, baik dari itu bidang seni, bidang olahraga, bidang grafika, dan semacamnya. Dan Kopma Jakarta atau pengurus itu berkewajiban untuk bisa memenuhi semua minat bakat yang ada di setiap anggotanya. Dan ada beberapa hal penting yang bakal teman-teman lakukan ketika teman-teman mau mengenal lebih dalam lagi anggota yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah komunikasi yang baik dan benar. Ketika teman-teman berjalan menggunakan komunikasi yang baik dan benar, itu akan memperoleh teman-teman untuk bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Yang kedua, teman-teman harus mengetahui kelebihan dan kekurangan dari anggota tersebut teman-teman. Karena teman-teman berhubungan langsung dengan anggota, teman-teman pasti dengan mudah bisa mengetahui apa sih kelebihan dan kekurangan tersebut, sehingga dari mereka dapat dan segala macamnya kalian bakalan bisa mempetakani di mana teman-teman itu bisa dikembangkan potensinya yang ada, baik itu apakah dia di pengurusan atau hanya di bidang LSO maupun di bidang-bidang lainnya. Karena kita mempunyai beberapa organisasi eksternal seperti FKKMI, Dekopinda dan semacamnya teman-teman. Dan yang ketiga adalah rasa untuk memiliki atau kepemilikan. Nah ini yang teman-teman jangan tahu, ketika teman-teman sudah bergabung menjadi anggota, teman-teman itu bukan sebagai pengguna aja dari semua kebijakan, kewajiban, dan juga kelebihan yang punya teman-teman ketika teman-teman gabung sama koperasi. Tapi ketika teman-teman bergabung sama kita, teman-teman akan memiliki peran sebagai pemilik, yang dimana berkewajiban untuk bisa mengawasi, mengkoordinir, juga melihat apa aja sih perkembangan yang ada di Kopma Jakarta, potensi apa aja yang Kopma Jakarta punya, dan berbagai macam potensi yang ada supaya teman-teman bisa melihat organisasi Kopma Jakarta bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Selanjutnya adalah kegiatan mapping anggota teman-teman. Ini merupakan salah satu tugas dari PSDA. Karena dia aku bilang di setiap bidang PSDA itu berkewajiban untuk bisa memenuhi semua minat dan bakat yang ada, mengetahui karakter dan kondisi dari anggotanya. Di sini tugas PSDA untuk bisa melakukan pengkaderan, pelatihan, semacamnya, itu bakal ada tugas akhirnya, ada pemetaan, ya dimana mereka akan melakukan pemetaan terhadap posisi untuk membangun suatu organisasi, baik dari potensinya, baik dari minatnya, bakatnya, kemauannya, dan juga semua aspek yang bisa dilihat teman-teman. Dan di sini kegiatan mapping itu bisa dilakukan dengan beberapa aspek, mulai dari database, teman-teman harus mengumpulkan database yang ada, hasil dari pengkaderan teman-teman miliki maupun pelatihan, lalu pengembangan dan penelitian yang teman-teman miliki, itu banyak banget teman-teman caranya untuk bagaimana bisa memetakan dari setiap anggota yang ada. Dan tugas PSDA untuk melakukan pertemuan ini sangat penting karena akan mempengaruhi untuk kebijakan selanjutnya teman-teman. Yang aku bilang PSDA itu nanti bakal melihat dari keberhasilannya di tahun-tahun selanjutnya. Keberhasilan PSDA itu nggak bisa dilihat tahun-tahun sekarang teman-teman, karena hasilnya itu bakal dilihat di tahun-tahun selanjutnya. Ketika teman-teman mempersiapkan hari ini, kesuksesan dari Kopma Jakarta itu tergantung dengan sistem pengkaderan yang ada teman-teman punya. Makanya plot, abis itu pengkaderan dan juga mappingnya itu sangat penting teman-teman, agar seseorang ketika sudah dikasih tanggung jawab di tempat tertentu, itu mereka bisa mempertanggungjawabkannya dan bisa memaksimalkan peran dan fungsinya dengan baik. Oke teman-teman, setelah aku kasih tahu tentang manajemen mapping, sekarang kita bakalan kasih tahu manajemen anggota dari segi hak dan juga kewajiban.
Seperti teman-teman tahu, setiap teman-teman bergabung dengan setiap organisasi, teman-teman pasti punya hak dan kewajiban. Hak adalah teman-teman yang perlu didapat dari organisasi tersebut, dan kewajiban adalah apa aja sih yang teman-teman wajib lakukan ketika teman-teman gabung sama organisasi tersebut. Nah, misalnya ketika manajemen hak dan kewajiban ini penting untuk teman-teman, teman-teman harus mengetahui di awal. Di setiap organisasi pasti bakal ada pengenalan dan juga materi tentang hak dan kewajiban dari teman-teman yang bakal dapat. Nah, ketika teman-teman sudah tahu, teman-teman wajib untuk menjalankannya. Biasanya untuk menjalankan itu semua itu bakal ada pedoman, terus habis itu SKU dan semacamnya biasanya. Dan ketika teman-teman gabung di organisasi, teman-teman pasti udah tahu apa itu hak dan kewajiban. Di Koma Uin Jakarta, biasa salah satu contoh untuk haknya adalah teman-teman bisa mendapatkan pendidikan, delegasi dan semacamnya. Semakin besar atau semakin tinggi pendidikan teman-teman ikutin, semakin besar juga hak-hak yang teman-teman bakal dapetin. Dan habis itu saat teman-teman mendapat haknya, teman-teman wajib untuk melakukan kewajiban teman-teman, kayak membayar simpanan dan semacamnya. Itu beberapa manajemen hak dan kewajiban sebagai teman-teman menjadi anggota Koma Uin Jakarta. Tentang manfaat ketika teman-teman gabung dengan bidang PSDA. Yang pertama, teman-teman bakalan mengetahui karakter secara mendalam dari anggota yang ada. Tadi aku bilang, ketika teman-teman gabung dengan PSDA, salah satu fungsinya adalah teman-teman mengetahui karakter dan juga potensi minat dan bakat dari setiap anggota yang ada. Karena kita bidang PSDA turun langsung untuk mendekat dengan anggota, itu kewajibannya dan kelebihannya ketika teman-teman gabung sama tim PSDA. Mengetahui semua karakter, sifat, dan juga minat dan bakat potensi yang ada setiap anggotanya. Yang kedua adalah melatih public speaking. Tadi aku bilang ketika teman-teman gabung sama kita, kalian bakalan bertemu dengan banyak anggota dan juga organisasi lainnya. Dari situ bakalan menjadi wadah teman-teman untuk belajar tentang public speaking, berbicara depan orang banyak, seni tentang teman-teman berbicara, dan sebagainya macamnya untuk teman-teman bisa manfaatkan fungsi yang itu. Ketika teman-teman berhasil untuk bisa mengendalikan diri, bukan hanya public speaking aja, tapi manfaat lainnya bakal teman-teman dapetin ketika kalian gabung dengan tim PSDA. Manfaat lainnya ketika teman-teman gabung sama kita adalah penyesuaian di dunia kerja, teman-teman. Sebenarnya banyak banget ya teman-teman bidang di Koma Uin Jakarta yang berfungsi untuk membantu teman-teman di dunia kerja. Yang pertama itu ada admin tentang administrasi perkantoran. Yang kedua tentang keuangan, itu penting banget teman-teman, tentang accounting, habis itu finance dan semacamnya. Lalu itu PSDA tentang HR dan semacamnya. Lalu kalau misalnya teman-teman susah nanti cari kerja, teman-teman bisa belajar tentang bisnis semacamnya. Dan itu beberapa bidang yang teman-teman bisa kuasain ketika teman gabung sama Koma Uin Jakarta. Dan sekarang kita bakal membahas tentang PSDA di dalamnya. PSDA tadi gue bilang tentang fungsi dari HR atau HRD atau GA, teman-teman. Dan di situ teman-teman bakal belajar dari rekrutmen, habis itu pengkaderan, motivasi kerja, dan beberapa fungsi HR dalamnya. Jadi banyak banget teman-teman ketika teman-teman bergabung dengan Koma Uin Jakarta, khusus di PSDA, banyak banget manfaat yang bakal teman-teman dapat untuk beradaptasi di dunia kerja nanti. Nah teman-teman, itu aja yang bakal aku sampaikan. Kita udah belajar dari tadi apa itu pengertian sumber daya anggota dan semacamnya, sampai dengan manfaat yang bakal teman-teman dapat. Sekarang saatnya teman-teman untuk belajar lebih dalam lagi mengenai manajemen sumber daya anggota di Koma Uin Jakarta. Semangat terus, jangan lupa untuk terus berkembang dan menggali potensi yang ada. Salam dari saya, Bravo Kopi.